atau trik dan tips dari penggunaan ini rectangular marquee tool dengan elliptical tool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi dalam channel Gazi Art Studio, di mana saya akan memberikan tutorial terkait Adobe Photoshop ya. Jadi kita sama-sama belajar, dan yuk langsung aja masuk ke Photoshopnya dengan buat lembar kerja baru, create new layer gitu. Jadi kita buat sesuai apa yang kita inginkan gitu. Nah, kali ini kita akan belajar terkait tools dari Photoshop. Kalau sebelumnya kita sudah belajar terkait tools dari Move, saat ini kita akan belajar tips dan trik atau trik dan tips dari penggunaan ini rectangular marquee tool dengan elliptical tool, atau satu tempatnya ini gitu, ibaratnya satu fungsi yang sama gitu. Maka di sini gimana sih cara penggunaan itu dari rectangular gitu, kan biasa aja gitu kan, nggak perlu dibuat-buat atau apa gitu. Maka yang kita butuhkan, misalnya kita ingin mengedit foto, kita tinggal masuk ke cari fotonya gitu ya, cari foto misalnya ini gitu, terus buka, nah masukin. Caranya adalah dengan kita bisa bekerja di lembar foto ini, atau kita bisa bekerja di layer gitu ya, layer langsung. Nah, cara yang pertama penggunaannya adalah dengan cara memotong gitu. Jadi rectangular marquee tool ini bisa digunakan untuk memotong objek yang kita inginkan, namun dalam bentuk yang kotak kayak gitu ya. Bisa kotak kayak gini, kotak memanjang gitu, memanjang ke samping atau memanjang ke bawah, atau persegi gitu, persegi. Gimana supaya potongannya itu perseginya kotak yang bagus gitu? Kita tipsnya adalah dengan menekan tombol Shift gitu, klik kiri sambil menekan tombol Shift karena kita ingin memotong ini. Terus gimana sih cara motongnya gitu kan? Dari tadi bicara terkait cara motong gitu. Caranya dengan misalnya kita mau mengambil ini, ada gambar orang yang sedang pakai masker di lift gitu kan, di eskalator gitu. Jadi kita mau ambil seluruh badan, jadi tinggal kita atur aja gitu. Oh, seperti ini. Nah, kita ingin ngambil seperti ini. Terus gimana caranya gitu? Caranya adalah tipsnya dengan tombol cepat gitu. Penggunaannya dengan menekan tombol Ctrl J gitu. Nah, tapi kok nggak ada perubahan gitu kan? Nah, ini yang terjadi ketika kita sudah menekan tombol J. Coba kita hilangkan dulu ya, hilangkan layer di bawah. Nah, maka yang terjadi seperti ini gitu kan. Ini adalah tips dan trik penggunaan marquee tool. Ini memudahkan kita ketika kita ingin ngedit banyak gitu. Misalnya, saya ingin buat banyak kotak gitu kan, daripada sebesar ini, misalnya yang kita inginkan itu cuman ini gambar orangnya gitu. Terus ngapain kita mau ngambil semua gitu kan? Kalau dimasukin semua kayak gini kan nggak sesuai keinginan gitu. Misalnya seperti itu, kita inginnya ngambil gambar orangnya aja gitu, nggak usah full gitu kan. Maka tipsnya adalah dengan menggunakan ini tadi, marquee tool. Terus gimana lagi caranya gitu?
cara yang lain adalah kita bisa membuat border gitu. Kita membuat garis. Membuat garis, misalnya pinggirannya mau membuatin garis nih. Pinggir sini, sini gitu ya. Kayak sini. Ya kita tinggal masuk ke sini tools rectangular gitu ya. Terus kita buat di sini garis gitu. Buat garis seperti ini ya, usahakan berada di background gitu. Nah selanjutnya kita masuk ke menu select gitu. Select terus modify ya, karena kita ingin membuat border, maka yang dipilih adalah border atau garis. Nah ini terserah mau 3, 4 atau 10 gitu, misalnya 10 supaya kelihatan gitu ya, agak besar. Oke, terus apalagi yang harus dilakukan sampai sini? Apakah sudah selesai? Kok garisnya nggak muncul gitu? Maka yang harus dilakukan adalah dengan menekan Ctrl J, Ctrl J pada keyboard J ya, Ctrl J secara bersamaan. Nah kok nggak ada gitu ya? Kok nggak ada? Nah maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah masuk ke menu effects gitu, atau di daerah layar sini gitu, paling kanan gitu. Ini ada banyak deretan gitu ya, salah satunya paling ujung sebelah kiri gitu. Kita klik, masuk ke color overlay. Nah maka muncul gitu ya. Terus gimana cara mengubah warnanya? Maka yang harus dilakukan dengan klik ini, klik menu warna merah nih gitu. Nah kita tinggal pilih gitu, mau warna apa gitu, biru, hitam gitu. Misalnya biru gitu ya. Oke, selanjutnya gimana lagi? Oke, maka inilah hasil yang muncul gitu. Kita membuat garis gitu di sini. Ini yang terjadi. Ya, tadi penggunaan rectangular seperti tool. Yang pertama adalah memudahkan kita dalam memilah foto atau memilih foto untuk dipotong gitu ya. Misalnya mau dipotong lagi gitu. Nah, sini aja setengah. Kita tinggal tekan di keyboard tombol Ctrl J. Nah, maka yang terjadi separuh ini gitu. Ini juga bisa dirubah gitu kayak gini. Misalnya gini. Atau kita ingin membuat foto ini kelihatan lebih keren gitu, misalnya dikasih border tapi nggak kayak gini ya, kita hapus aja dulu. Kita hapus. Nah, kita tampilkan ini. Oh, misalnya saya ingin buat atau teman-teman ingin buat border pinggir gitu, border pinggiran gitu, dengan memanfaatkan menu rectangular barquee tool gitu. Kita tinggal select, pilih ini ya, pilih lebaran yang ingin digunakan gitu, seperti ini. Selanjutnya kita Ctrl J. Nah ini kan sudah beda gitu, yang di belakang juga beda. Maka supaya gimana caranya supaya blur sih? Maka masuk ke filter gitu ya, filter, terus masuk ke blur, terus kita pilih Gaussian blur. Maka kita akan dapat ini. Ini semakin besar angkanya, semakin blurnya kelihatan. Semakin kecil, maka kecil juga nilai blurnya gitu. Nah, blur atau kaburnya gitu ya. Misalnya segini. Kita ingin terapkan. Nah, yang harus dilakukan adalah dengan menekan tombol OK. Nah, supaya kelihatan agak keren gitu gimana? Caranya dengan menekan atau memilih foto gitu, dengan memanfaatkan fitur ini, color overlay.
salah, dengan memanfaatkan fitur ini nih, stroke gitu. Dengan memanfaatkan fitur stroke tadi, kita akan membuat garis gitu, border di pinggir dari ujung-ujung setiap fotonya. Terus kok kelihatan jelek gitu, caranya gimana untuk kasih bagus? Nah, dengan memilih position terus masuk ke inside. Jadi dia kotaknya itu akan berada di tengah, bukan di luar gitu. Kelihatan kayak presisi. Terus cara mengubah warnanya gimana gitu, warna garisnya. Masuk aja ke color, klik set color gitu, misalnya hijau, putih gitu ya. Nah, untuk kasih besarnya gimana, kasih besar garisnya gitu, besar atau kecil. Saya kayaknya terlalu kecil gitu, dengan cara size nya diatur. Nah, bisa seperti ini, mirip ala-ala foto Instagram gitu ya, jadi feed, story, atau apa gitu yang bisa di upload. Nah, memanfaatkan fitur seperti ini. Terus selanjutnya kita tekan atau klik OK. Maka yang terjadi adalah seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah hasil gambar yang background layer di belakang. Maka background ini adalah layer di depan. Atau kita ingin bikin seperti ini nih, misalnya kayak gitu. Nah, seperti ini kan jadinya kelihatan keren gitu, kelihatan wah pro nih gitu, profesional nih yang kerja nih. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait penggunaan Marquee Tool. Selanjutnya juga kita menggunakan elliptical gitu, kurang lebih sih hampir sama gitu penggunaannya Marquee dengan ellipse gitu kan, bedanya satu kotak satu bundar. Kita ingin bikin bundar gitu supaya kita ngambil gambarnya bundar aja gitu, tinggal ini aja gitu. Kok kayak gini nih nggak bisa bundar yang bagus gitu? Caranya, tipsnya adalah dengan menekan tombol shift bersamaan gitu, maka dia akan presisi gitu. Ngambil seperti ini. Selanjutnya Ctrl J. Nah, karena sebelumnya kita menggunakan ini hasil gambar yang sudah ada stroke-nya, maka ketika diambil gambarnya di copy maka akan muncul stroke gitu, akan muncul garis pinggiran. Untuk menghilangkannya, tipsnya adalah dengan cara masuk ke layer sini, foto yang akan dihilangkan stroke-nya dengan menghilangkan tanda centang gitu. Nah, maka akan hilang gitu kan ya, kita hilang. Atau bisa dengan cara masuk ke sini lagi dengan menekan layar yang ingin dituju, ingin dihilangkan, masuk ke FX, masuk ke stroke gitu, terus menghilangkan gitu, seperti ini. Atau mengecilkan, atau misalnya stroke-nya ini tombolnya dihilangin gitu. Nah, gitu, maka stroke-nya tidak akan aktif. Nah, kurang lebih caranya mudah seperti itu penggunaannya, termasuk juga menggunakan single row Marquee, selanjutnya single. Sebenarnya ini adalah dari atas ke bawah gitu ya garisnya, selanjutnya yang satu adalah dari kanan ke kiri gitu, sama aja sih gitu. Dan fungsi dari ini sangat jarang digunakan gitu, untuk single dan single row Marquee dengan single column. Yang sering digunakan itu terkadang cuma dua ini, yang kotak sama yang bundar aja. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tips dan trik penggunaan dari Marquee atau rectangular gitu. Ya, jika
Jika teman-teman ada saran mau bikin video apa, silakan. Atau teman-teman yang masih bingung terkait tutorial ini, cara penggunaannya, silakan bertanya di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silakan di like dan di share. Jika teman-teman ingin mendapatkan update video terbaru, silakan di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ya, saya rasa demikian dulu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.